Oke, assalamualaikum kawan. Kali ini kita kedatangan speedometer ya. Ini datang kondisi kalau speedometernya itu normal kawan ya. Normal, hidup gitu ya, tampilan ada normal, hanya untuk backlightnya ini tidak hidup ya, atau lampu latar dari LCD-nya itu sendiri tidak hidup. Nah, ini sudah saya bongkar. Ini jika tidak salah itu Pixen atau R15 gitu ya. R15 kemungkinan ini kawan ya. Jadi akan saya coba tunjukkan ya untuk kerusakannya kawan. Sebentar saya hubungkan untuk power supply-nya dulu. Oke, bisa dilihat ya untuk lampu sini hidup ya. Tapi untuk lampu backlight-nya ini tidak hidup kawan. Jadi langsung saja kita eksekusi kawan. Oke, kita gaskan. Oke, kita lanjut lagi kawan ya. Ini setelah saya eksekusi, ini ada jalur yang korosi di sini ya. Nah, karena awalnya itu saya tidak tahu untuk posisi positif negatif pinnya ya. Ini cara saya ya, cara mudah untuk menentukan atau mencari tahu positif negatif dari sebuah rangkaian elektronika kawan ya. Mau itu di apapun itu ya, tapi syaratnya itu harus PCB-nya dalam keadaan yang sudah terbuka seperti ini ya. Dalam artian kita sudah bisa langsung untuk melihat komponen-komponen kawan ya. Sebetulnya sangat gampang sekali untuk menentukan positif negatifnya. Jadi yang terpenting dalam komponen elektronika itu kita cari dulu input positif dan negatifnya ya. Caranya seperti apa? Karena kita tidak tahu pin inputnya berada di mana, jadi kita cari tahu dulu untuk elko itu berada di mana. Nah, biasanya untuk elko atau kapasitor, jadi elko lah kita bilangnya elko ya, karena kapasitor nanti mengacu ke non polar. Yang kita cari dulu elko ya, yang memiliki polaritas positif dan negatif. Jadi jika kawan-kawan lihat ini ada dua buah elko yang besar dan di sini ada yang kecil ya, sudah bisa dipastikan untuk elko utama itu berada di sini kawan. Oke, cara menentukannya seperti apa? Kita lihat di sini untuk kaki positif dari elko itu terhubung dengan komponen apa? Seperti kawan-kawan lihat di sini ada sebuah komponen, sepertinya ini transistor ya. Transistor PNP mungkin. Ini kita cari tahu dulu dari sini, yaitu ini berarti untuk outputan. Kita cari tahu dulu dia itu terhubung di area mana. Kita cari letak pasti untuk input itu biasanya selalu ada penyaring atau pengaman sebuah dioda. Untuk area sini tidak saya ketemukan, berarti kemungkinan besar berada di sini dan berada di baliknya kawan. Oke. Maaf ngeblur. Nah, jadi tadi itu berada di sini kawan. Nah, karena ini berada di sini dan ini juga terhubung dengan banyak dioda untuk area sini kawan ya. Jadi kawan-kawan tinggal urut, berarti input positif itu di sini. Karena kebetulan untuk speedometer, untuk ECU, untuk yang lain di kendaraan bermotor elektronikanya ya, biasanya itu selalu ada 12 volt standby dan juga 12 volt setelah kontak on. Jadi kita cari lagi untuk 12 volt, yang satunya lagi di mana ya? Ya caranya seperti apa? Jadi caranya kita cari lagi dioda ya kan. Dioda itu adanya di mana lagi? Oke, dioda adanya sebelah sini, sini, sini. Sini kita cari yang mengarah ke pin itu sini. Nah, berarti 12-nya itu dua-duanya ini harus dapat 12 volt ya. Nah, untuk menentukan negatifnya itu lebih mudah kawan. Jadi nanti dari negatifnya elko itu kita probing saja ke sini ya. Karena biasanya negatif itu tidak ada komponen penghalang atau penghubung ya di jalur negatif. Jadi setelah kita ketahui ini, jadi sebetulnya gampang-gampang susah ya, itu tinggal ketelitian kita. Ini setelah saya periksa, saya cek 12-nya polnya itu masuk kemana aja. Ini ada, ini ada, ini ada, dan di sini pun juga ada ya kan. Ini kan 12 dari sini masuk ke sini.
dot sini itu tuh 12 kawan. Oke, kita balik ya kawan ya. Oke, jadi mohon maaf agak blur. Oke, jadi kalau tadi saya perhatikan itu masuknya ke sini kawan. Di sini masih aman, 12 masuk kita periksa lagi urut jalur ke sini dia disaring oleh resistor, dia masuk sini masih aman. Ternyata setelah sampai di sini kawan, itu tuh ternyata putus kawan ya. Ini tidak terlihat ya karena untuk jalurnya itu masih tertutup ya, untuk lem atau cat PCB-nya itu masih rapih ya. Jadi hanya tembaga dalamnya saja itu tidak terhubung, karena untuk ini kan dia terhubung sini kawan. Sementara di jalur sebelum ini ya ke sini itu 12 volt masih aman, dan untuk ke sini itu tidak ada ya, berarti kemungkinan putus jalur. Kita langsung saja ambil jumper ke sini, ini 12 volt, maka masalah yang tadi kita ketemukan terselesaikan kawan ya. Jadi itu sedikit tips ya, cara bagaimana caranya untuk servis elektronika itu jika kita tidak punya data untuk pinnya ini. Yang paling penting kita cari dulu untuk input positif dan negatifnya, insya Allah itu dari situ nanti pekerjaan kita lebih mudah kawan ya. Oke, sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan ya. Jos, nanti tinggal kita proses pengetesan.